Di sini saya akan mengidentifikasi tentang telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Jadi di sini menurut Chai dan Jung bahwa cacing Paragonimus itu menyebabkan penyakit Paragomoniasis ASP. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus yaitu westermani, africanus, heterotremus, Chelicothi, lalu ada mexicanus, siamensis, Sejarbini Miyazaki, dan Utero bilateralis. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar Paragonimus westermani. Jadi untuk yang gambar A itu ada telur cacing, lalu gambar B itu ada serkarianya, lalu yang C itu adalah metaserkarianya. Lalu kita masuk ke alat. Di sini ada mortar dan cawan Petri, lalu mikroskop stereo dan mikroskop binokuler, lalu kaca preparat dan mesh stainless, lalu ada sentrifus dan gelas kimia, lalu yang terakhir adalah pinset. Lalu kita masuk ke bahan. Yang pertama ada sputum, yang kedua feses, yang ketiga keong air tawar, yang keempat kepiting air tawar, yang kelima aquades, yang keenam natrium hidroksida, dan terakhir adalah formalin 10%. Nah, kita lanjut nih ke prosedur kerja. Jadi yang pertama ada pemeriksaan serkaria. Jadi sini untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar, biasanya kita akan menggunakan teknik crushing. Lalu tahap pertama yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Lalu keong sudah hancur ditetesi aquades, lalu diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk memeriksa keberadaan serkarianya. Untuk pemeriksaan metaserkaria. Jadi untuk langkah pertama kita akan menggunakan cara secara manual, yaitu mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insangnya. Lalu kita tekan di antara kedua kaca preparatnya dan menggunakan mikroskop. Bisa kita lihat di gambar, ini adalah metode koleksi metaserkaria di insang kepiting air tawar. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengambil jaringan hepatopankreas. Di sini kita akan mengaduk rata di dalam karapas atau bagian keras krustaceanya. Lalu kita pindahkan ke adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan, lalu sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit. Kemudian supernatamnya dituangkan. Untuk pencucian sedimentasi ini kita ulangin sampai cairan supernatam ini dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Nah, untuk proses sedimentasi ini diulang sampai supernatam menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa ini adalah metode koleksi metaserkaria di jaringan hepatopankreas dan organ lain kepiting air tawar. Nah, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan telur cacing. Jadi di sini sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Untuk sampel dahak dapat diperiksa dengan berbagai cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan sebanyak 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Nah, untuk spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan. Dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Biasanya pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binekuler. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan yang kurang jelas disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.